salah satu yang menjadi rujukan bahwa idza qara'tum al-Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa inna ihda ayatiha. Ini ada diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni, kalau kamu membaca Al-Fatihah bacalah bismillahirrahmanirrahim karena itu salah satu dari ayatnya. Tetapi hadis Abu Hurairah itu mauquf, hanya sampai Abu Hurairah saja, tidak dirafakkan sampai ke Nabi. Nah, karena itu pendapat yang kedua tidak sekuat pendapat yang pertama. Nah, datang pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Bismillah bukanlah ayat secara sama sekali dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu ditulis sahabat hanya karena mengambil berkah saja kemarin. Itu bukan ayat itu dalam Al-Quran. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena dengan ditulisnya oleh sahabat dan sudah ada peringatan dari Khalifah Utsman ibni Affan, singkirkan dari mushaf yang ditulis itu yang tidak bahagian dari Al-Quran, itu membatalkan pendapat yang ketiga bahwa Bismillah bukanlah ayat. Jadi jelas dari tiga pendapat itu mana yang kuat? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan yang rajih bahwa Bismillah adalah ayat terpisah sebagai tabarruk dan fasal, pemisah antara surat dengan surat, dan tidak ditulis pada antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Kenapa? Karena surah At-Taubah diawali dengan berita tentang bara'ah, Allah berlepas diri dari orang-orang munafik. Nah, karena itu tidak sesuai diawali dengan apa? Dengan Ar-Rahmanur Rahim di situ. Yang bisa dipegang dari Nabi bahwa beliau tidak menjaharkan basmalah. Kalau toh beliau menjaharkan, itu riwayatnya ahyanan, kadang-kadang, karena riwayatnya tidak sampai ke peringkat seperti beliau mensirkan. Wa ahaditsu nafil jahar. Sedangkan hadis-hadis yang menafikan jahar seperti Abdullah bin Mughaffal, Anas ibn Malik dan lain-lain tersebut, itu kan menafikan, menidakkan itu jelas-jelas hadis nafi itu asah, lebih sahih dibandingkan hadis yang menjaharkan. Jadi hadis yang menjaharkan dengan hadis yang menolak jahar itu lebih kuat hadis yang menolak jahar. Artinya kalau kita lihat dari sisi perbandingan dalil yang mensirkan lebih kuat dibandingkan dengan dalil yang menjaharkan. Nah, ditambah lagi, kalau saya lebih kuat adalah ketika pendapat terakhir, kan ada kata orang yang mensirkan. Kalau seandainya Nabi itu memang ma'ruf menjaharkan basmalah, tentu sudah sangat banyak riwayat yang sampai kepada kita beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Tapi kenapa riwayat-riwayat tentang jahar ini bahkan bermasalah hadis-hadisnya? Dan tidak banyak. Malah yang kuat adalah hadis yang menafikan jahar basmalah. Nah, karena itu saya lebih cenderung memilih bahwa mensirkan basmalah itu lebih rajih, lebih kuat dibandingkan dengan jahar. Nah, karena itu saya lebih memilih mensirkan basmalah lebih kuat dalilnya daripada menjaharkan. Nah, namun karena ada ihtimal, ada kemungkinan jahar itu dari Nabi, maka saya lebih mengatakan mensirkan basmalah secara umum ahyanan, kadang-kadang dia jaharkan karena ada kemungkinan dari Nabi. Jadi kalau saya jadi imam, saya lebih cenderung mensirkannya, dan kalau sekali-sekali jaharkan pertanda bahwa ada kemungkinan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun bagaimana kalau kita menjadi imam di tempat yang di situ umat, para ulama? Nah, ini di Sumatera Barat
tidak banyak seperti itu, karena di Sumatera Barat orang sudah terbuka saja. Di tempat-tempat yang kadang agak fanatik orang dengan satu mazhab, apakah menjaharkan basmalah di tempat itu merusak pula salat? Tidak. Itu adalah salah satu qaul. Dalam ikhtilaf seperti ini tidak patut kita saling menuding bahwa yang berbeda itu keliru di dalam salatnya. Tetapi kalau ditanyakan mana yang rajih dalam pandangan, dalam pendapat kita tentang jahar dan sir basmalah, saya lebih mengatakan bahwa sir lebih kuat dalilnya dibandingkan dengan jahar. Namun di tempat yang di situ orang ma'ruf, karena tidak mungkin pula setiap akan solat mengkaji tentang jahar dan apa, daripada menimbulkan fitnah, maka silahkan imam yang tadi biasanya sir, kemudian dia solat di tempat itu ma'ruf jahar, dia jaharkan saja, tidak ada masalah padanya. Itu bukan perbuatan bid'ah, karena memang ada pendapat yang merujuk kepada dalil, walaupun dalil yang jadi rujukan itu tidak sekuat dalil sir. Nah, itulah kesimpulannya tentang bagaimana menjaharkan dan mensirkan basmalah. Jadi sir aqwa, sir lebih kuat dibandingkan dengan jahar. Nah, kepada para imam ini perlu diperhatikan. Kalau akan melakukan perubahan, taruhlah dia ingin mensirkan, jangan amalannya dulu dilakukan, bubar orang di belakang nanti jadi. Karena sebagian orang tidak faham dengan perkara ikhtilaf fikih ini. Kalau di situ sudah terbiasa jahar, ya sudah jaharkan saja. Walaupun kita berpendapat sir basmalah. Nah, tapi yang jelas, selama merujuk kepada tiga mazhab tadi, semuanya baik imam yang sir maupun imam yang jahar membaca basmalah. Itu yang perlu diingat, karena tidak banyak di kalangan para ulama kita yang bermazhab Maliki, bahkan jarang barangkali di Indonesia yang bermazhab Maliki. Nah, dan kalau toh diambil mazhab Maliki sudah kita katakan bahwa mengatakan bahwa membaca basmalah tidak masyru', itu pendapat yang tidak kuat, tidak ada hujjah yang bisa dijadikan pegangan. Jelas? Jadi bagaimana caranya baca basmalah? Kalau kita menjahar menjadi imam, sirkan basmalah, kemudian setelah itu baru lanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai perkara basmalah. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat adalah sir basmalah. Kalau sekali-sekali dijaharkan oleh imam, tidak ada masalah, menunjukkan bahwa ikhtilaf seperti ini bukanlah ikhtilaf yang bertolak belakang antar satu pendapat dengan yang lainnya. Nah, mari kita lanjutkan. Mata yusra', kapan disyariatkan? Nah, kita sudah jelaskan bahwa pendapat yang kuat dalam basmalah adalah tidak disyariatkan untuk dijaharkan. Nah, jelas? Jadi dari kajian kita, pendapat yang kuat dalam perkara basmalah tidak dijaharkan, tidak disyariatkan untuk dijahar. Tetapi ada dua tempat di situ disyariatkan untuk menjaharkan. Mana dua tempat itu? Yang pertama adalah in kana al-qasdu ta'liman nasi wa nasr sunnah. Apabila seseorang pergi ke suatu tempat, dia jaharkan basmalah kalau dia bermaksud ingin mengajarkan kepada orang bahwa membaca bismillah itu adalah sunnah. Jadi maksudnya ta'lim. Jadi jangan, makanya saya lebih cenderung walaupun berpendapat sir, sekali-sekali dijaharkan untuk mengajarkan kepada orang, jangan sampai tidak dibaca. Ini salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal termasuk yang berpendapat sir. Tapi idza dhahaba ila al-Madinah, kalau dia pergi ke Madinah, yajharu bil basmalah. Dia jaharkan basmalah.
Kenapa? Karena ahlul Madinah tidak mengetahui sunnah ini menurut pandangan beliau. Kenapa? Karena jangan-jangan orang Madinah, karena imamnya adalah Imam Malik ibni Anas. Imam Malik kan tidak baca basmalah sama sekali. Kan tadi ada pendapatnya kan? Imam Malik tidak ada baca basmalah sama sekali. Bahkan kalau dibaca dalam salat fardu dia katakan makruh. Nah, Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca basmalah itu disyariatkan. Cuma beliau tidak menjaharkan. Nah, kalau beliau pergi ke Madinah, sengaja beliau jaharkan basmalah. Untuk apa? Untuk ta'liman nas, untuk mengajarkan kepada orang bahwa disunnahkan untuk membaca basmalah. Bahkan dalam pendapat beliau wajib hukumnya. Sunnah itu kategorinya wajib. Nabi SAW membaca basmalah walaupun tidak jahar dalam pendapat beliau. Nah, Madinah kita tahu bahwa fikih Madinah itu dari mana? Dari Al-Imam Malik ibni Anas. Beliau imam Darul Hijrah, beliau imam Madinah. Nah, untuk mengajarkan ke orang Madinah, memberitahukan bahwa ada dalil, ada sunnahnya membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah, sengaja beliau menjaharkannya di Madinah. Nah, ketika itu beliau jaharkan basmalah dengan maksud apa? Ta'liman nas wa nasras sunnah, untuk mengajarkan kepada manusia dan untuk menyebarkan sunnah Nabi. Tapi berat itu ya. Saya pernah dahulu berceramah, khutbah di Masjid Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah berpendapat sir basmalah, saya sengaja keraskan, saya jaharkan meniru Imam Ahmad, supaya jangan lupa orang Muhammadiyah bahwa membaca basmalah itu disyariatkan. Habis itu tahun depan dicoret jadi khatib di situ. Ya pernah kejadian. Padahal saya termasuk yang berpendapat sama. Tapi kenapa saya keraskan? Supaya ini masyarakat tahu bahwa membaca basmalah itu masyru'ah, disyariatkan. Jangan mentang-mentang tidak terdengar main langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang dilakukan dahulu oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi kan kalau kita berbuat di tengah umat kan harus ada dalil, ada alasan. Nah, tapi karena mereka tidak tahu kenapa penyebabnya, tidak mau pula bertanya. Nah, akhirnya ya di awal-awal waktu itu ya karena coretlah jadi jadwal khatib. Ya tidak apa-apa ya kan. Nah, itulah kejadiannya waktu itu. Sebenarnya tujuannya adalah ta'lim. Itu maudhi', itu adalah tempat pertama. Jadi orang yang sir, kalau dia khawatir orang di belakangnya akan menganggap basmalah tidak dibaca, maka pada waktu itu dengan maksud ta'lim, mengajarkan. Jadi banyak sebenarnya ada amalan-amalan yang disyariatkan tidak dijaharkan, tapi kalau dikhawatirkan orang tidak akan mengamalkan atau bermaksud untuk mengajarkan, ahyanan kadang-kadang sebaiknya dijaharkan. Nah, salah satu alasan dari Imam Syafi'i kenapa beliau mengizinkan untuk menjaharkan zikir, ya bukan tahlilnya, zikir sesudah salat dikeraskan. Nah, ya untuk apa? Ta'liman nas. Sebab pada prinsipnya zikir itu tidaklah jahar, tidak jahar. Dan Nabi SAW tidak ada mengajarkan, tidak kita temukan tata urutan zikir yang hari ini kita amalkan masing-masing dengan berbagai versi itu. Itu susunan ulama. Yang jelas setelah Nabi salat beliau istighfar salasan, jelas. Kemudian beliau membaca berikutnya adalah Allahumma antas salam dan seterusnya. Nah, berbagai versi yang ada. Jadi yang kita amalkan itu disusun oleh sebagian ulama versinya begini. Kemudian yang amal ini versinya begini. Didapat dari sini. Nah, itu versi ulama. Karena hadisnya tidak satu hadis. Tidak satu hadis. Nah,
Jadi pada asalnya kalau seandainya itu menjadi amalan rutin Nabi menjaharkannya, tentu akan ada satu versi hadis. Jelas itu. Nah, tidak ada. Dalam satu versi hadis itu disusun oleh imam-imam yang menyusun zikir-zikir. Nah, jadi tidak semua satu hadis. Termasuk juga kadang membaca tahlilnya di mana, termasuk juga ayat kursinya, termasuk juga membaca misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ada yang berpendapat qabla taslim, qabla salam, sebelum salam. Ada yang berpendapat ba'da salam. Karena hadisnya terpisah-pisah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan boleh imam untuk ta'limun nas, mengajarkan manusia, ahyanan kadang dia keraskan. Nah, tetapi yang terjadi kemudian diterima oleh orang kalau tidak karya itu tidak sunnah. Sehingga akhirnya di tempat yang kadang orang butuh ketenangan lebih. Ini baru 10 hari yang lalu saya pergi umrah. Nah, singgah di bandara, solat di situ subuh karena berangkat habis solat subuh. Nah, solat di situ ada seorang imam yang begitu keras sekali, padahal ini tinggal berdua saja. Nah, kita sudah menunggu juga mau solat ini. Kita menunggu juga, tapi dia sibuk juga berzikir, bertahlil. Akhirnya mau tidak mau saya tegur, saya katakan secara tidak langsung, sebaiknya orang dikasih kesempatan untuk sholat, nanti waktu sudah habis. Nah, dia lanjutkan tanpa peduli, dia teruskan saja. Setelah itu dia selesaikan dan dia senyum-senyum berdua, mungkin merasa senang karena melihat saya agak kesal gitu ya. Ada orang yang begitu caranya, dia bangga pula dengan amalan dia. Padahal kita mempertimbangkan orang banyak sedang menunggu untuk sholat, tapi dia sibuk dengan zikir dia sendiri, tapi dia ingin orang lain tidak punya kesempatan untuk itu. Kan aneh, bagaimana orang akan sholat dengan tempat sekecil itu, kemudian dia berzikir pula, berdoa pula sekeras-kerasnya, padahal dia tinggal berdua saja. Yang tadi jadi makmum dia sudah pergi, lebih mengerti yang lain, yang mungkin penampilannya tidak seperti ustaz, tapi dia lebih faham. Silakan Pak, silakan Pak. Kenapa? Ini waktu subuh kan tidak lama. Nah, itulah kadang perangai kita merasa hebat dengan amal kita. Nah, tanpa kita pertimbangkan orang. Kadang masbuk banyak di belakang, apalagi masjid yang berada di pinggiran jalan. Kita sibuk dengan tahlil kita, dengan zikir kita, dengan seolah-olah kita berbuat paling saleh, dan orang lain tidak bisa khusyuk salat dengan apa kita. Apakah betul itu masyru'ah? Kalau kita merujuk ke pendapat dari Imam Syafi'i, ahyanan, kadang-kadang boleh. Jadi tidak ada rutinitas. Kalau kita rujuk ke kitab Al-Imam Syafi'i, beliau malah mengatakan tidak boleh terlalu lama imam itu duduk di sana. Kenapa? Karena jamaah ingin mendapatkan keutamaan berpaling bersama imam. Kalau imam terlalu lama, bilonya kembali. Kan seseorang sebaiknya mana? Dia tidak la yansarif qabla an yansarif al-imam. Dia tidak berpaling melainkan setelah imamnya. Makanya kan salatnya bagaimana? Imam ini kalau dia mau salat sunat, silakan dia masuk ke kamarnya, salat dia di dalam, atau dia pulang salat dia di rumah dia. Nah, sebaiknya makmum, kapan makmum selesai dia berangkat? Setelah imamnya berdiri. Nah, karena itulah makanya kalau kita merujuk langsung ke pendapat Imam Syafi'i dalam dalam kitab di situ kita temukan tidak bagus seorang imam terlalu berlama-lama di situ. Kenapa? Karena makmumnya hendak berpaling setelah dia berpaling. Setelah dia pergi baru makmumnya. Itulah sempurna berjamaah. Nah, kita lanjutkan. Jadi ketika seseorang bermaksud untuk apa? Untuk mengajarkan orang lain, bolehkah? Boleh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau datang ke Madinah, dan kita tahu bahwa di Madinah ma'ruf imamnya adalah mazhab Maliki, adalah Imam Malik, mazhab mereka adalah mazhab Maliki. Nah, bukankah Imam Malik tidak membaca basmalah secara sama sekali? Nah, beliau ingin mengajarkan bahwa ada sunnahnya membaca basmalah tersebut. Nah, karena itulah sengaja Imam Ahmad menjaharkan basmalah di Madinah
walaupun beliau berpendapat membaca basmalah itu sir. Nah, itu adalah maudhi' posisi awal boleh menjaharkan, dianjurkan menjaharkan. Yang kedua, yusannul jahru biha idza kana hadza min asbab ta'lifil qulub. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau di suatu tempat itu sudah terbiasa orang diajarkan menjaharkan basmalah, dengan itu mereka menjadi nyaman, bersatu. Mereka belum dapat ilmu, belum ada mereka tahu bahwa terjadi di sini perbedaan dan inilah yang kuat dan bermacam. Mereka tidak ada kajian seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba langsung saja di sana main alhamdulillahirabbil alamin dan mensirkan basmalah. Ini orang yang salat, imamnya bubar, pergi. Orang yang salatnya belum bubar, bertengkar dahulu. Imam mata itu. Imamnya sudah pergi, yang jamaahnya heboh. Lesah salat waktu itu. Yang tidak ngerti. Nah, kalau di sana memang taklif untuk menyatukan hati orang, jangan membuka front perdebatan antara orang yang tidak faham dengan orang yang tidak mengerti. Kan ada orang yang berdebat kok, dan seorang tidak faham dah, dan seorang tidak lo ngerti. Nah, daripada hal seperti itu terjadi, maka sebaiknya jangan dia buka front itu. Jaharkan saja basmalah di sana. Karena dia baru singgah sekali itu juga akan pergi juga. Kalau akan melakukan kajian dan perubahan, menatap mana di situ. Kaji mana, jelaskan. Tapi kalau singgah di situ sekali supaya jangan bercerai-berai pula masyarakat setelah awak salat, setelah awak salam, awak nyaman. Pendapat awak lalu, tapi nan orang heboh. Nah, kalau seperti ini keadaannya, mana yang lebih bagus? Dia sirkan atau dia jaharkan? Jaharkan. Nah, jadi karena itu keliru ketika orang menganggap bahwa jahar dan sir basmalah ini harga mati. Nah, ini yang saya ingin mengajak orang-orang yang berpendapat sir jangan jadi harga mati lah itu, seperti NKRI harga mati itu ya. NKRI harga mati tapi lawi di kapling orang yang saya. Jadi jangan menganggap bahwa ikhtiar pilihan fikih itu harga mati. Ada orang yang sekarang ini tidak suka dengan Ibnu Taimiyah karena sekarang perdebatan antara Aswaja dan Salafi dan berbagai macam. Tapi kalau orang menggali, mengkaji terus pandangan seseorang, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk mencela dan mencaci maki ulama dengan berbagai perbedaan. Ya seperti tadi, Imam Malik, imam dari para fuqaha, guru dari Imam Syafi'i, dan tentu kakek guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Dan siapa yang tidak kagum dengan karya beliau Al-Muwatta, dan begitu banyak fatwa-fatwa beliau dinukil oleh murid-murid beliau seperti dalam kitab Al-Mudawwanah dan lain-lain. Nah, kita bertemu bahwa beliau mengatakan membaca basmalah tidak disyariatkan sama sekali. Apakah tidak heran kita? Kok bisa ya seorang Imam Malik? Tapi apakah dengan alasan itu kemudian kita bisa menurunkan kedudukannya sebagai imam mujtahid? Ya tidak. Karena itu jangan alasan karena kita bertemu ada pendapat menurut kita aneh atau tidak setuju kita, atau pandangan kita imam lain lebih kuat dalilnya dibandingkan beliau, kemudian kita menjadikan beliau rendah. Tidak boleh begitu. Tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi SAW kecuali orang Syiah. Orang Syiah ya. Nah, setelah Nabi SAW tidak ada yang maksum lagi. Jadi coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahmad yasta'milu ma ruya 'anis sahabah fi hadzal bab. Kenapa Imam Ahmad memakai cara seperti itu? Karena beliau meniru para sahabat dalam perkara ini. Fa yustahabbul jahru biha li maslahatir rajihah.
dianjurkan, lebih disenangi menjaharkan basmalah karena ada maslahat yang lebih kuat. Nah, hatta idza nussa ala anna man shalla bil Madinah yajharu biha. Nah, sehingga innahu nussa, sesungguhnya dinaskan, ada secara tertulis riwayat tentang Imam Ahmad bahwa siapa yang salat di Madinah hendaklah menjaharkannya. Kenapa? Faqala ba'du ashabi li'annahum kanu yunkiruna aman yajhar biha. Kenapa? Karena orang Madinah mengingkari orang yang menjaharkan basmalah, karena pendapat Imam Malik tidak aja baca basmalah. Imam Ahmad sengaja, bukan berarti beliau untuk tidak menta'lifil qulub, tetapi untuk mengingatkan ini sunnah. Berisiko, ini bukan perkara jahar dan sir. Nah, karena itu kalau dia ingin untuk ta'lif, untuk menyatukan hati, bukan berarti kita surut dalam perkara yang pokok. Kalau perkara sir dan jaharnya, selama itu sama-sama dibaca, maka untuk menyatukan hati di situ, apa yang biasa dilakukan di situ, ya di situ saja. Nah, amalkan yang demikian, supaya jangan terjadi pertikaian dan perdebatan. Tapi kalau tidak dibaca sama sekali, maka tugas kita untuk menjelaskan bahawa ada sunnah Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk membaca basmalah, terlepas dari sir maupun jahar. Nah, cukup tentang basmalah. Nah, sekarang apakah basmalah itu bahagian dari kitabullah atau tidak? Tadi sudah kita jelaskan, kita singgung. Dalam perkara ini ada beberapa pendapat, tadi sudah saya katakan. Pendapat yang pertama adalah basmalah bukanlah ayat dari kitabullah, bukanlah ayat dalam kitabullah dari surat At-Taubah. Itu ittifaq, sepakat. Jadi karena itu kalau membaca surat At-Taubah tidak pakai bismillah di awalnya. Kemudian yang kedua, ini yang sepakat saja dulu, bahwa bismillah adalah ayat dalam surat An-Naml ayat 30. Sepakat itu. Lihat surat An-Naml ayat 30, basmalah ada di situ. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan kisah Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Malikah Saba, pada Ratu Saba yang sering disebut dengan Bilqis atau lain-lain di dalam cerita itu. Ada pula yang mengatakan bahwa Bilqis itu orang Indonesia, terserahlah. Nanti lain pula kajiannya. Nah, itu adalah mahallul ittifaq. Jadi jangan dikatakan semuanya berbeda, tidak. Kalau dia bukan bahagian dari Al-Quran dalam surat At-Taubah, sepakat. Dia merupakan ayat dari Al-Quran dalam surat An-Naml, sepakat. Dua sepakat. Dia bukan ayat dari surat At-Taubah, ittifaq. Dia adalah ayat dalam surat An-Naml, sepakat. Nah, sedangkan mahallul khilaf, masalah yang dipertikaikan oleh ulama adalah apa? Apakah bismillahirrahmanirrahim ayat atau tidak dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya? Nah, itu yang terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, yaitu yang mengatakan bahwa bismillah bukanlah ayat dari Al-Fatihah dan bukan pula ayat dari surat-surat lainnya. Innama nuzilat, bismillah itu diturunkan sebagai satu ayat di dalam kitab Allah, litabarruqi,
untuk mendapatkan keberkahan dan pemisah antara surat. Itu pendapat pertama. Dia bukan ayat dari Al-Fatihah, bukan pula ayat dari surat-surat lain tadi. Ya. Tetapi dia ayat turun sendiri. Diturunkan sendiri untuk apa? Untuk dua tujuan. Yang pertama, tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan di awal membacanya surat itu. Dan termasuk juga membacanya setiap amal, kullu amrin dhi balin, setiap suatu perkara yang dilakukan dengan maksud dan tujuan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, la yubda'u, tidak dimulai. Ada yang riwayatnya bihamdillah dengan alhamdulillah, ada pula yang mengatakan bismillah, bismillah fahuwa abtar, dia terpotong, artinya maksud itu tidak tercapai. Nah, itu maksud daripada tabarrukan. Nah, karena itu bismillah adalah ayat yang diturunkan untuk tabarruk. Ketika seseorang membacanya berharapkan keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua, al-fasal, pemisah antara surat dengan surat. Nah, kenapa pada awal At-Taubah tidak? Karena awal surat At-Taubah itu isinya bukan menyatakan nikmat dan rahmat, tetapi bara'ah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bara'atun minallah. Nah, itu adalah pendapat pertama yang mengatakan litabarruk wal fasal. Nah, fahadzal qaul, pendapat ini yuthbitu anha ayatun, menetapkan bahwa dia adalah ayat Al-Qur'an. Akan tetapi dia tidak termasuk bagian dari surat. Inilah pendapat jumhurul ulama. Nah, jumhur ulama, apa dalil yang mereka jadikan rujukan? Yang pertama tertulis dalam mushaf, sama dengan tadi yang saya jelaskan. Kenapa dia bukan bahagian dari Al-Fatihah? Tidak memasukkan dia sebagai bagian dari Al-Fatihah, jumhur merujuk kepada hadis yang masyhur, hadis populer dari Abu Hurairah. Hadis ini masyhur. Qassamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Hadis qudsi. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Apabila hamba berkata dalam salat itu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab berkata hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba berkata ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna alayya 'abdi, hambaku memujiku. Kemudian apabila hamba berkata malik yaumiddin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Majjadani 'abdi, hambaku menyanjungku, memuliakanku, dan seterusnya. Nah, dari sini ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak disebut di dalam hadis ini dari Bismillahirrahmanirrahim. As-salah yang dimaksud di situ adalah Al-Fatihah. Jadi dengan demikian berarti tidak ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai bahagian dari Al-Fatihah di dalam hadis tersebut. Jadi alhamdulillah sebagai ayat pertamanya. Ini yang jadi rujukan. Nah, kemudian hadis yang kedua yaitu
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada Ubay radhiyallahu an, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu surati fil Qur'an." Saya sungguh akan mengajarkan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Nabi berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul masani." Dialah 7 yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan itulah Quran yang agung. Ketika Nabi mengajarkan Al-Fatihah kepada Ubay, Nabi tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi Nabi menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang menjadi dalil bagi jumhur. Pendapat yang kedua adalah annal basmalah ayatu minal Fatihah min kulli surah. Bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah dan setiap surat. Nah, apa yang menjadi dalil? Nabi SAW tatkala turun ayat inna a'tainakal kautsar asabathu kal ghashawah, Nabi seperti terperangkap oleh suatu hal yang berat, termenung seperti terselungkup sesuatu. Nabi kalau menerima wahyu di musim dingin yang begitu dingin sekali, berkeringat, begitu berat yang menerima wahyu. Kalau beliau di atas onta, beratnya wahyu itu onta tidak sanggup berdiri, onta itu tadi terduduk ketika wahyu turun. Nah, begitu kondisi beliau. Nah, kemudian ketika beliau selesai menerima wahyu, tanabbah, tersadar beliau begitu. Kemudian beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ada dalam Sahih Muslim. Nah, di situ beliau menyebut Bismillah. Nah, ini yang jadi rujukan. Berarti kalau kita lihat di sini, yang satu merujuk kepada hadis, yang satu lagi juga merujuk kepada hadis. Bagaimana mendudukkan? Orang yang pertama akan menjawab, bacaan Bismillah yang pertama itu tidak sharih menunjukkan bahwa dia bahagian dari surah Al-Kautsar. Bisa jadi Nabi membacanya tabarrukan. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa Bismillah. Berbeda dengan yang pertama, karena Nabi mengatakan itu surah secara utuh. Saya ajarkan kepada kamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau tidak baca basmalah untuk menunjukkan bahwa surat itulah yang dibaca, itulah yang utuh bagian dari satu surat tersebut. Dari dua sini nampaklah bahwa hadis yang pertama dari sisi dalalah lebih kuat. Hadis yang kedua ada kemungkinan. Nah, di antaranya adalah salah satu yang menjadi rujukan bahwa idza qara'tum al-Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa inna ihda ayatiha. Ini ada diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni, kalau kamu membaca Al-Fatihah bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena itu salah satu dari ayatnya. Tetapi hadis Abu Hurairah itu mauquf, hanya sampai Abu Hurairah saja, tidak dirafakkan sampai ke Nabi. Nah, karena itu pendapat yang kedua tidak sekuat pendapat yang pertama. Nah, datang pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Bismillah bukanlah ayat secara sama sekali dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu ditulis sahabat hanya karena mengambil berkah saja kemarin. Itu bukan ayat itu dalam Al-Quran. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena dengan ditulisnya oleh sahabat dan sudah ada peringatan dari Khalifah Utsman ibni Affan, singkirkan dari mushaf yang ditulis itu yang tidak bahagian dari Al-Quran, itu membatalkan pendapat yang ketiga bahwa Bismillah bukanlah ayat.
Jadi jelas dari 3 pendapat itu mana yang kuat? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan yang rajih bahwa bismillah adalah ayat terpisah sebagai tabarruk dan fasal, pemisah antara surat dengan surat, dan tidak ditulis pada antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Kenapa? Karena surat At-Taubah diawali dengan berita tentang bara'ah, Allah berlepas diri dari orang-orang munafik. Nah, karena itu tidak sesuai diawali dengan apa? Dengan Ar-Rahmanur Rahim di situ. Nah, jadi pendapat yang kuat di sini adalah bismillah adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Dia ayat turun sendiri, terpisah, dan diturunkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai tabarruk untuk mendapatkan keberkahan ketika kita membaca Al-Quran dan melakukan amal apapun. Yang kedua sebagai pemisah antara surat dengan surat. Itulah yang kuat. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembicaraan kita tentang basmalah. Nah, insyaallah kita akan mulai membicarakan tentang Al-Fatihah di dalam salat. Bagaimana pembacaannya. Itu. Baik, kita cukupkan waktu kita. Demikian waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.